Sohib Sobat Visip, welcome back to our podcast Bisik Visip Podcast, Bincang Asik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Podcast. Halo guys, kali ini kembali lagi bersama aku Samuel Sinambela yang akan membawa podcast kali ini, podcast kali ketiga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama nih, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang sudah memberikan kesempatan dan support yang luar biasa untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk ngadain podcast kita. Oleh karena itu juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah memberikan kesempatan serta support yang luar biasa juga untuk mahasiswa-mahasiswi ini untuk ngadain podcast kali ini. Mungkin nih ya dari teman-teman nih bingung ya, ini lagi di mana nih ya, lagi di mana? Ini lagi di studio laboratorium komunikasi. Jadi mungkin teman-teman bingung mau kuliah di mana dan kepo pengen tahu lab dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UMA itu bagaimana, ya langsung kuliah di UMA aja. Jikalau teman-teman masih bingung akreditasnya FISIP itu apa, akreditas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah ada 2 diantaranya memiliki akreditasi A atau baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kayak gitu. Dan selain itu juga untuk Universitas Medan Area memiliki perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumatera Utara versi Webometrik dan Unirank, di mana Unirank ini sendiri merupakan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi sedunia yang pusatnya itu ada di Aussie atau Australia. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau kuliah di mana, pengen program studi apa, pengen fakultas apa, ya pilih FISIP UMA aja, kuliah di UMA aja guys, kayak gitu. Oke, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa yang merupakan mahasiswa-mahasiswi yang memiliki banyak banget segudang prestasi. Dan salutnya lagi nih ya, untuk mahasiswa-mahasiswi ini itu fokus terhadap isu-isu kesehatan mental yang saat ini lagi happening banget dibahas di sosial media kayak gitu. Dan di salah satu narasumber kita kali ini tepatnya ada mahasiswi cantik nih. Beliau tergabung di dalam sebuah komunitas Twinkling Stars, di mana komunitas ini sendiri tuh berfokus terhadap penyebaran konten edukasi seputar pentingnya menjaga mentalitas, khususnya bagi generasi muda agar tidak salah mendiagnosis diri. Dan narasumber kedua kita yang merupakan mahasiswa ganteng nih, di tahun 2022 yang lalu, mahasiswa ini mendapatkan gelar menjadi duta kesehatan. Bahkan beliau mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu duta kesehatan dan duta kesehatan anti narkoba tahun 2022. Dan mahasiswa ganteng ini juga nggak habis-habis nih, kayaknya banyak kali prestasinya kan. Beliau ini lulus program kreativitas mahasiswa yang diadain Dikti pada tahun ini, di mana beliau itu lulus untuk program kreativitas mahasiswa yang bersanding dengan universitas yang lain. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, kayak siapa sih mereka, siapa ya, atau kayaknya bingung siapa ya, mungkin udah FOMO banget nih, kepo siapa. Langsung kita sambut aja, please welcome Alicia Fazira dan Aldi Maulana. Oke, halo Alicia, halo Aldi, apa kabar? Hai Bang Noel, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian berdua baik ya. Kalau nggak baik nggak mungkin bisa ngikutin podcast kali ini ya. Iya dong. Oke, mungkin nih ya untuk Alicia dan Aldi nih, teman-teman di rumah ini kan bingung. Siapa yang dibilang hostnya ini tadi? Siapa mahasiswa berprestasi dari FISIP ini tadi? Mungkin kepo nih, mungkin boleh dong dikasih tahu ke teman-teman sohib yang ada di rumah. Mungkin boleh perkenalan diri, mungkin dari nama, stambuk berapa dan jurusan apa. Mungkin karena di sini Aldi ada Cecen ya, cewek cantik, mungkin ladies first dulu kali ya. Oke, mungkin boleh dari Cia dulu, boleh perkenalan diri. Oke, halo, perkenalkan nama aku Alicia Fazira dari Prodi Ilmu Komunikasi Stambuk 20. Stambuk 20, Iya, masih semester 6 sekarang ya? Semester 6. Lagi sibuk lah ya. Sibuk banget. Iya bener banget kan ya. Oke, kita lanjut ke Aldi, mungkin boleh Aldi memperkenalkan diri? Nah, boleh banget nih. Perkenalkan, nama aku Aldi Maulana, aku dari jurusan Administrasi Publik Stambuk 2020. Oke, berarti kalian ini mahasiswa Stambuk 2020, sekarang lagi semester? Semester 6. Semester 6 ya. Semester 6 ini semester yang lagi sibuk banget ya, banyak banget tugas ya, lagi numpuk ya. Iya. Dan mau PKL juga lah ya.
Iya, Benar-benar benar. banget tuh. Iya Bang. benar banget Iya, ya, bagus. pasti lagi sibuk kan ya. Oke, pasti banyak banget pressure yang dihadapin kan ya. Dan terlepas daripada itu kan kita nih baru mengalami musibah bisa dibilang ya, wabah COVID-19 kemarin. Dan setelah COVID-19 ini berlalu nih, yang menjadi aware banget untuk kita sekarang kan itu mengenai mental health ya. Apalagi especially untuk generasi muda sekarang kan yang banyak banget mengalami gangguan kesehatan mental. Dan tadi waktu aku sampaikan juga aku sempat mention nih bahwasanya Cia ini sendiri terjoin atau tergabung di dalam komunitas Twinkling Stars, yaitu yang mengenai komunitas yang membahas mengenai kesehatan mental. Iya. Mungkin Sohib di rumah nih pengen tahu nih Cia, kira-kira komunitas ini komunitas apa dan bagaimana dan seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan buat Sohib di rumah? Oke, nah jadi dari tahun 2021 sampai 2022 aku join di komunitas mental health namanya Twinkling Stars. Jadi di masa pandemi itu kan kita kuliahnya online ya. Nah jadi kita harus di rumah terus, bosan mikir harus gimana ya caranya biar produktif. Nah jadi aku nemuin nih komunitas ini ngerekrut menjadi volunteer di komunitas mereka. Dan aku daftar deh di situ, di divisi sosial media. Nah, jadi di komunitas ini apa ya yang kita buat? Di sini kita nge-share konten seputar mental health, mengedukasi ke audiens, gimana sih mental health itu, cara gimana biar nggak men-self-diagnose diri kita sendiri. Karena kan bahaya ya, gitu. Wow, keren banget ya. Ternyata Cia itu aktif sebagai content creator ya. Iya. Lebih tepatnya kayak gitu ya sebagai Iya, content seperti itu, creator. sosial media. Oke, di sini juga kita kan ada Aldi nih. Juga Iya. tadi Aldi sempat di-mention bahwasanya Aldi sebagai duta kesehatan dan duta kesehatan anti narkoba. Kita mau nanya tentang duta kesehatannya Aldi dulu nih. Kalau boleh tahu nih, Aldi sebagai duta kesehatan ini kan pernah nggak sih sebagai seorang Aldi yang menjabat sebagai duta kesehatan itu kayak mensosialisasikan mengenai mental health kepada mahasiswa kayak gitu? Pernah banget tuh Bang Muel. Kira-kira seperti apa mungkin boleh di-share ke teman-teman sobat Sohib ini, bagaimana kegiatannya dan pengalamannya apa sih kayak gitu? Nah, jadi kan di tahun 2022 itu aku tuh mencoba yang namanya Duta Kesehatan Indonesia. Nah, kalau terkait dengan mental health, nah aku tuh melakukan yang namanya pengabdian masyarakat di Bang Muel. Pengabdian masyarakat sama meriset nih. Ternyata yang aku simpulin dari pengabdian dan riset aku itu, gangguan kesehatan mental itu banyak terjadi di masa remaja, dan di usia-usia mahasiswa ini, di usia kita sekarang lah Bang Muel nih. Kalau yang aku simpulin sih banyak banget nih yang kayak yang dialami mahasiswa ya, depresi, terus tuntutan-tuntutan dari lingkungan hidup mereka sendiri, terus dari pertemanan yang menyebabkan mereka itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Nah, kalau kita bahas lebih dalam dari riset aku itu, aku menemui penyebabnya itu gangguan kesehatan mental itu karena tuntutan orang tua dan ada banyak lagi seperti standar masyarakat. Kalau kita ketahui ya, tuntutan orang tua itu banyak banget tuh orang tua kita menuntut untuk kita menjadi sempurna. Pundak kita ini banyak banget di beban yang telah diberi orang tua kita ya. Jadi itu sih penyebab utama gangguan kesehatan mental di usia remaja ataupun mahasiswa seperti kita ini ya. Dan ada lagi Bang Noel, yang namanya standar masyarakat. Banyak sekali di antara kita itu yang kayak harus memenuhi standar masyarakat. Padahal kita nggak mampu untuk memenuhi itu. Tapi karena kita ingin terlihat sempurna, ingin terlihat baik-baik aja untuk menggapai apa yang dinilai baik oleh masyarakat, kita berusaha menemui jalan itu dan akhirnya kita mengalami yang namanya depresi, kelelahan, dan ujung-ujungnya kita bakal ujung-ujungnya kita bakal overthinking dan menyalahkan diri kita sendiri kalau kita gagal di dalamnya. Iya benar banget ya Aldi. Memang untuk kesehatan mental ini sendiri tak terlepas dari yang namanya mahasiswa. Karena mahasiswa ini sendiri banyak sekali mengalami pressure ya, baik itu dari eksternal ataupun internal. Apalagi untuk internal sendiri, baik dari keluarga sendiri ya, tuntutan orang tua. Kadang kayak saya sendiri nih ya ditanya kapan tamat, kayaknya ya ampun ngerjain skripsi aja. Bener banget. Lagi pening-peningnya ya kan, belum lagi pressure yang lain mungkin kayak gitu ya. Oke, tapi di sini juga kan Aldi ini juga menjabat sebagai duta kesehatan anti narkoba. Iya. Kira-kira nih
menurut Aldi sendiri, ada nggak sih kaitan dari narkoba ini dengan mental health? Kalau misalnya gitu, boleh dong di-spill ke teman Sohib yang ada di rumah? Nah, tentunya ada dong Bang Muel. Kenapa aku bilang ada? Karena seseorang yang kena gangguan kesehatan mental itu memicu keras, memiliki konsekuensi yang sangat erat untuk dia sebagai pecandu narkoba, mengalihkan healingnya itu ke narkoba. Dan kalau pecandu narkoba, dia juga memiliki konsekuensi yang sangat erat untuk mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Kenapa? Karena kalau orang yang memiliki gangguan kesehatan mental ini, mereka itu tidak mensondingkan, tidak memiliki teman, terus mereka itu bingung tuh bagaimana cara menyampaikan masalah-masalah hidup dia. Jadi itu biasanya terjadi pada orang-orang introvert tuh Bang Muel. Orang-orang introvert yang bingung tuh masalahnya harus disabarkan kemana, harus cerita kemana, dan kebanyakan dari mereka itu melampiaskan kepada narkoba. Dan kalau orang yang narkoba ini, mereka itu kan banyak ya, yang narkoba itu kayak dijauhin oleh lingkungannya, bahkan orang tuanya sendiri tuh menjauhi dia loh Bang Muel. Kalau yang dari aku riset ya. Nah, jadi oleh karena itu pecandu narkoba ini banyak yang tidak sembuh karena apa? Karena lingkungannya yang tidak memahami bagaimana cara menyikapi mereka. Nah, jadi mereka itu sangat rentan. Mereka tidak tahu healingnya kemana selain memakai narkoba. Jadi tidak ada yang support lagi. Tidak ada yang support, bener Bang Muel. Jadi mereka itu kalau tidak dikasih narkoba, ditahan di rumah aja, itu semakin menyiksa mereka dan membuat depresi bahkan kematian. Seperti itu sih Bang Muel. Memang kayak gitu horor ya, bisa dibilang, memang ngeri banget. Memang bisa dibilang untuk mental health dengan narkoba ini nggak bisa lepas ya, saling berkaitan. Karena biasanya memang orang yang pakai narkoba rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, pelariannya ujung-ujungnya ke narkoba kayak gitu. Jadi memang bener banget yang disampaikan Aldi. Jadi mungkin ini sebagai warning ya untuk teman-teman Sohib yang ada di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan mental ya, agar tidak larinya nanti ke narkoba. Berusaha disondingkan aja sih Bang Muel, apa yang jadi masalah dalam dirinya gitu sih. Iya, istilahnya terbuka ya, cari teman di mana kayak yang bisa curhat. Mungkin nggak bisa cari teman curhat di dunia nyata, di mana? Sosial media gitu kan ya. Oke nih, Aldi ini kan menyandang 2 gelar nih, sebagai Duta Kesehatan dan juga Duta Kesehatan Anti Narkoba di tahun 2022 yang silam. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang melatar belakangi seorang Aldi Maulana mau terjun passionnya itu langsung ke dunia kesehatan, especially mengenai kesehatan mental, apalagi untuk kalangan mahasiswa kayak gitu? Bener banget Bang Nel. Di tahun 2022 ya, itu tahun dimana Indonesia itu lagi mengalami yang namanya penyebaran virus COVID-19 ya, itu sampai kita terbatas kegiatan segala macamnya. Nah, itu sih yang membuat acuan utama aku untuk bergabung di pageant dunia Duta Kesehatan Indonesia ini. Karena apa? Karena aku ingin memberikan informasi-informasi terbaik kepada masyarakat, ingin mengedukasi, memberikan edukasi lah kepada masyarakat terkait bagaimana cara menjaga hidup sehat. Karena apa? Sebelum COVID datang aja nih Bang Muel, kita aja terutama di Medan ya Bang Muel, sepele banget tuh dengan hal-hal kecil kayak cuci tangan. Cuci tangan tuh banyak banget orang makan tuh bahkan cuma lap-lap tisu aja cuci tangan. Itu karena apa? Padahal hal-hal sekecil itu bisa berakibat fatal seperti diare atau bahkan virus-virus itu bisa merusak organ-organ dalam tubuh kita tuh Bang Muel. Nah, selain itu juga aku bergabung juga ingin mengedukasi terkait masalah-masalah kita kemarin ya, seperti COVID-19. Aku mengedukasi karena banyak banget ya di Medan juga banyak tidak pakai masker, terus tidak menjaga protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu aku ingin menjadi volunteer nih buat diri aku sendiri biar bermanfaat kepada orang banyak. Untuk mengedukasi sih hal-hal apa saja sih yang terbaik dilakukan ketika pandemi supaya COVID-19 bisa berkurang gitu sih Bang Muel. Oke nih Aldi, mungkin nih ya sohib-sohib di rumah nih nggak tahu tuh apa yang namanya Duta Kesehatan dan juga Duta Kesehatan Anti Narkoba. Mungkin mereka nih di tahun 2023 ini kan ya, atau di tahun depan ingin join atau tergabung menjadi Duta Kesehatan nih. Mungkin Aldi boleh kasih tahu nih ke sohib yang ada di rumah, Duta Kesehatan itu apa sama Duta Kesehatan Anti Narkoba gitu, biar teman-teman sohib di rumah ini
bisa lebih paham. Mana tahu mereka ada hatinya tadi pengen join Gabung kan ya, ya. Bang, ya? Iya benar kayak gitu. Penerusnya Aldi gitu mana tahu kan kayak gitu. Semoga ada lah ya Bang Eda Iya, semua lagi. benar. Nah, jadi Duta Kesehatan Indonesia itu merupakan pageant nasional tuh Bang Muel. Seleksinya itu dari seleksi wilayah, terus menuju nasional lagi, yang dimana nanti kita itu akan membahas tentang isu-isu kesehatan, dan kita itu lebih memberikan edukasi-edukasi terbaik untuk masyarakat, terutama Indonesia, menciptakan yang namanya hidup sehat. Dan kalau terkait Duta Kesehatan Anti Narkoba itu sebenarnya anak dari Duta Kesehatan Indonesia ini Bang Muel. Jadi kayak Duta Kesehatan Indonesia ini memiliki banyak anak nih. Duta Kesehatan Anti Narkoba, Duta Pengabdian Masyarakat, dan Duta Kesehatan Mental, ada banyak lagi. Seperti itu sih Bang Muel. Oke, jadi mungkin nih ya buat teman-teman Sohib yang ada di rumah nih, mungkin pengen join di tahun 2023 sebagai penerus dari Aldi sebagai Duta Kesehatan atau Duta Kesehatan Anti Narkoba, mungkin boleh pantengin lah nanti ya untuk Boleh mencari banget informasi lebih lanjut kan ya. Oke, kita move ke Cie nih. Cie ini kan juga bisa dibilang aktif ya sebagai lebih aware mengenai kesehatan mental di komunitas Twinkling Star ini tadi. Kalau boleh tahu juga nih, apa sih yang melatar belakangi seorang Alicia sebagai mahasiswa cantik dan berprestasi nih untuk join di komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental ini? Nah, kalau dari aku yang melatar belakangi kenapa sih aku peduli banget ya sama kesehatan mental. Yang pertama itu dari environment dulu. Nah, aku melihat situasi di lingkungan sekitar, terutama kayak mahasiswa kayak kita gini, itu masih banyak banget yang sepele sama kesehatan mental. Nah, so it's trigger me to move into a positive role person. Nah, jadi aku pengen gitu kayak mengajak mereka gitu, setidaknya sedikit banyaknya dari apa yang aku buat through social media, aku bisa menginfluence, memberikan dampak yang positif gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu dari self awareness aku sendiri. Itu aku melihat bahwa ya kita semua mahasiswa banyak banget ya kegiatannya. Mental health affect to our productivity. Itu berkaitan banget sama produktivitas kita. Jadi kalau mental kita sehat, itu kita lancar aja tuh buat fokus, konsentrasi, buat belajar. Jadi kalau mentalnya nggak bagus, gimana dong kita mau beraktivitas? Semua terganggu. Jadi dalam kegiatan kita bukan hanya fisik aja yang bagus, tapi mental itu emang harus sadar kita gimana cara ngerawatnya, ngejaganya gitu. Oke, memang bener banget ya. Memang ini sebagai point note mungkin buat Sohib di rumah, bahwasannya memang mental ini paling mempengaruhi banget untuk produktivitas kita sehari-hari ya. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai mental yang sehat, kita jadi malas-malasan kayak gitu kan. Jadi kita kerjanya tidur aja, jadi malas kayak beraktivitas kan ya. Nggak ada apa yang bisa dicapai, nggak kayak mereka ini. Kalau misalnya teman-teman malas gitu kayak berkegiatan dan mental teman-teman capek di rumah terganggu, kan ujung-ujungnya tidur, jadi nggak berprestasi nanti. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kita bagi tips ya kayak gitu ya. Oke nih, untuk Cia ini sendiri nih ya, komunitas Twinkling Stars ini kan tadi sempat tuh men-mention bahwasannya agar tidak salah untuk mendiagnosis diri. Dan apa sih bahayanya kalau misalnya kita itu salah mendiagnosis diri kita, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, apalagi mahasiswa kan banyak banget pressure-nya kayak gitu. Ya, boleh dong di-share ke Sohib yang ada di rumah? Nah, jadi kalau misalkan nih kita ya sebagai mahasiswa, kita men-self-diagnose diri kita sendiri. Nah, misalkan gini, tiba-tiba aku nggak mood gitu. Hari ini happy, 2 menit kemudian sedih. Terus aku mendiagnos diri aku kayaknya ini bipolar deh kayaknya. Ini kayak aku bipolar. Nah, itu salah. Jadi kalau misalkan nih kamu berobat pribadi nih, kita berobat pribadi ke dokter, itu bakal dikasih obat resep yang salah dan itu bakal memperparah kondisi mental kita. Padahal yang sebenarnya kita nggak bipolar, bisa jadi dokter mendiagnos atau gangguan depresi misalkan. Nah itu kan yang di tahap yang ringan ya. Nah jadi kan dokter bisa ngasih obat resep yang sesuai dengan diri kita kalau kita konsultasi di orang yang tepat. Nah, contoh lain kayak gini. Misalkan nih, tiba-tiba pusing. Nah, langsung searching tuh di Google. Nah, aku kenapa ya kok bisa pusing? Apa jangan-jangan kena kanker? Nah kan jadi overthinking, jadi kayak
jadi makin nambah pikiran kan. Nah itu bisa memicu tingkat apa istilahnya ya? Tingkat berpikir kecemasan. Nah, tingkat kecemasannya berlebih. Nah, itu memang sangat nggak disarankan untuk men-self-diagnose. Konsultasikan ke memang orang yang paham tentang mental health seperti psikolog atau dokter gitu. Oke, memang bener banget nih yang Cia sampaikan. Jujur nih, kemarin waktu aku mau ke kamar mandi ada tikus nih di kamar mandi aku kan. Terus karena dia lari-lari, aku pijak, aku digigit. Jujur aku sempet salah kayak, nanti aku kalau misalnya aku digigit tikus, aku kena rabies kayak gitu. Aku sempet browsing dan pada akhirnya finally aku browsing kalau digigit tikus itu nggak bakalan menyebabkan rabies ya kan ya. Memang bener banget yang dibilang Cia tadi, kalau kita salah mendiagnosis diri kayak aku tadi, itu kayak bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan kayak gitu dan mengganggu kesehatan mental kita. Iya benar. Gitu. Oke, kita tahu nih kan ya, Cia dan Aldi ini kan sebagai mahasiswa berprestasi, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Kira-kira nih, menurut Aldi dan Cia, berkaitan nggak sih antara kesehatan mental nih tadi dengan berprestasi di kampus? Soalnya kan kalau misal kita kayak masuk berprestasi kayak kalian ini, jujur pasti banyak banget kegiatan kan ya, tentu banyak mengalami pressure kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kaitannya nggak sih antara kesehatan mental ini tadi dengan kalian mahasiswa itu untuk berprestasi, dan tip dari kalian berdua bagaimana kalian bisa menjaga stabilitas kesehatan mental kalian di tengah-tengah pressure yang begitu banyak, apalagi sebagai mahasiswa berprestasi? Mungkin boleh dari siapa ya? Dari Cia aja deh dulu mungkin. Nah, kalau dari aku kaitannya kesehatan mental ya dengan kita mahasiswa berprestasi itu ada, karena gini, one thing we have to know that our mental health is affect to our productivity. Kayak like I said before ya. Oke. Nah, jadi kalau mental kita sehat, otomatis kita mood itu buat ngerjain tugas, buat belajar, konsentrasi kita penuh, otomatis apa yang kita kerjakan itu bakal hasilnya maksimal kan. Buat apa kita produktif, numpuk kegiatan sebanyak mungkin, sementara mental kita nggak bagus, gimana? Moodnya gimana ngerjainnya, kan gitu. Nah jadi itu ada kaitannya, memang sangat berkaitan dan bisa mendorong kita untuk semangat berprestasi. Kita nggak bakal bisa berprestasi kalau dari diri kita aja kita nggak ada terdorong motivasi buat mengarah ke sana gitu. Oke, itu versi dari Cia sendiri ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai mental health yang tidak baik, itu mempengaruhi mood dan ujung-ujungnya kita jadi malas ngerjain tugas. Apalagi kayak kalian mahasiswa berprestasi, pasti banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dan itu untuk versi Cia sendiri. Untuk versi Aldi nih, kalau boleh tahu, boleh dong di-share untuk sahib yang ada di rumah. Nah, boleh banget nih Bang Muel. Nah, kan ada nih kata-kata yang kayak kalau kita harus melewati rasa sakit dulu baru mendapatkan rasa bahagia. Sebenarnya itu salah sih. Banyak banget orang yang mengartikan itu berusaha di luar batas kemampuannya, Bang Muel. Jadi kalau menurut aku ya, kesehatan mental itu sangat terkait erat nih dan yang namanya untuk menjaga prestasi kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena menurut aku aja kita tuh harus menjaga kesehatan mental baru bisa kita berprestasi. Karena apa? Memang benar yang bilang oleh Cia tadi tuh, katanya kita harus menjaga yang namanya mood kita agar kerja kita bisa produktif. Tapi kebanyakan sekarang ini mahasiswa itu terlalu memaksakan diri, Bang Mel, melewati batas kemampuannya sehingga apa yang dikerjakannya itu jadi ternilai itu kayak menyiksa diri dia sendiri. Jadi saran dari saya ya, saran dari aku nih, jangan deh kita melakukan sesuatu di luar batas yang emang kita nggak mampu ngelakuinnya. Lakuin aja hal-hal yang membuat kita itu enjoy, yang membuat kita tuh happy, supaya apa yang kita lakukan itu lebih berdampak baik dan lebih menghasilkan. Gitu sih Bang Moya. Oke, jadi untuk versi Aldini sendiri, kalau misalnya orang bilangnya, kalau kamu punya kemampuan 10, kamu jangan ngerjakan 18. Itu udah overload ya kan? Bener banget. Karena jadi makin tambah tekanan dan membuat makin mengalami gangguan kesehatan mental. Oke, terlepas daripada itu nih ya, sebagai seorang Aldi Maulana dan Alicia nih,
ganteng dan cantik. Tentu saja dong mempunyai support system kayak gitu. Kadang kan support system ini nggak harus girlfriends or boyfriends kan gitu. Bisa aja support system dari teman, support love, support friends, or support family kayak gitu yang kalian punya. Kira-kira boleh dong di-spill sama kita kenapa sih kalian bisa sesemangat ini? Siapa sih di balik semangat kalian untuk berprestasi, siapa support system kalian? Mungkin boleh di-spill dan mungkin boleh disampaikan sepatah dua kata untuk orang yang terkasih tersebut kayak gitu. Mungkin boleh dari Aldi dulu deh, kayaknya ini udah gak sabar banget kayaknya Aldi untuk membagikan ke kita semua siapa support system Aldi kayak gitu. Nih, aku nggak tahu ya Bung Wel ya. Kalau dari aku sendiri ya, tentunya support system kita itu dari diri pribadi itu tentunya orang tua, lingkungan. Orang tua itu selalu mendukung apapun yang aku lakuin. Terus thank you juga buat teman-teman aku ya, teman-teman dekat, sahabat-sahabat aku yang selalu mendukung, tuh selalu aware dengan aku tuh. Apa yang aku lakuin, mereka selalu setuju dan ngasih saran pendapat mereka. Jadi aku cuma mau bilang I love you more untuk mereka semua. Wow, keren banget ya, I love you. Ini buat teman-teman Aldi yang sudah support Aldi sampai detik ini ya Aldi ya, yang sudah mendapatkan banyak banget prestasi. Dan tidak terlepas daripada itu Aldi rupanya memang seperti yang udah aku sampaikan tadi. Kadang memang tekanan itu bisa lebih besar dari internal, tapi dari internal juga kita bisa mendapatkan the biggest support dari mereka kayak gitu. Dan mungkin untuk dari Cia sendiri deh, boleh di-spill kayak ini. Dari tadi Cia kayak udah, ya ampun, aku udah gak tahan nih pengen menyampaikan cinta kasihku kepada yang sudah support aku. Boleh dong di-spill ke sohib yang ada di rumah, kira-kira siapa gitu. Okay, actually my best support system only my mom. Wow. My mom. Dia the best support system sih menurut aku. Selalu ngasih motivasi, arahan. Jadi aku nggak bakal bisa kayak gini kalau bukan karena mama aku. Gitu. Jadi aku mau ngucapin buat my mom, thank you for always motivate me gitu, buat semua arahan, nasihat. Dan aku juga mau berterima kasih ke diri aku sendiri karena support system terbaik juga diri kita sendiri kan, benar? Iya benar banget. Memang kalau ini tadi aku lihat nih ya, Cia kalau membahas mengenai orang tua ini memang sensitif ya. Hati ini tadi langsung kayak ger kayak gitu katanya. Tapi nih mana tahu di sini Aldi dan Cia ini mungkin malu-malu untuk men-share ada boyfriendnya, masa nggak di-mention? Ini masih jomblo atau udah ada pacar kira-kira? Aku single. Single. Untuk Aldi? Single sih. Oke, untuk teman-teman sohib di rumah boleh nanti ya cek IG Aldi ataupun Cia di bawah ini. Boleh di pay dulu nanti, hai boleh kenalan kayak gitu ya. Kalau ke teman-teman sohib di rumah pasti nggak akan rugi ya, karena mereka berprestasi, cantik apalagi, ganteng apalagi. Jadi kan boleh nanti mention ataupun DM mereka di Instagramnya. Oke Aldi, Cia, kira-kira gimana kalau misalnya dapat nanti ada yang sohib nyantol nih di hati kalian? Kalian terima kah? Ini kan lumayan nih untuk support system love kalian, apalagi mental health kalian. Kadang kalau ada support love ini tadi dari boyfriend ini, wow 100% untuk tiap hari. Kayak mana nih Aldi dulu, kalau misalnya kira-kira sohib ada yang nyantol nih jadi your loving person yang mencintaimu gitu, gimana? Kalau aku sih welcome aja sih ya, supaya gimana ya, supaya bisa sharing-sharing juga sama orang-orang itu. Oke. Jadi nggak apa-apa nih. Nggak apa sih. Kalau Cia sendiri gimana? Nah, kalau aku sih membuka pertemanan seluas mungkin ya, buat dijadikan relasi gitu. Ya, itu sih. Itu aja ya. Oke, jadi buat teman-teman sohib di rumah mungkin nih ya, tertarik, pengen kenal lebih dekat dan lebih dalam dengan Aldi dan Cia, mungkin boleh langsung DM mereka di IG-nya Aldi. Tapi nanti kalau kepo pengen tahu apa nama IG mereka, dari followingnya Uma Bestari aja. Jangan lupa follow Uma Bestari biar dapet untuk jodohnya Aldi sama Cia. Kan lumayan kan ya, dapat jodoh anak FISIP kayak gitu, atau mana tuh ada anak FISIP yang ini. Terlepas daripada itu, kalau Aldi Cia ini sendiri kan berprestasi nih kan ya. Aldi sama Cia ini kira-kira boleh nggak sih gimana? Kadang kan kalau untuk menjaga kesehatan mental ini, tadi Cia juga mention kesehatan mental itu bukan hanya untuk jasmani, maksudnya bukan hanya rohani aja, kadang kan lebih ke rohani. Ada nggak sih nilai plus atau yang lainnya untuk biar bisa menstabilkan mental health kalian itu sendiri selain yang udah kalian sampaikan kayak gitu? Mungkin dari siapa nih? Dari Aldi dulu deh. Kalau aku sih gimana ya jawabnya? Ya nggak apa-apa sih.
Oh nggak apa-apa gitu kan. Maksud aku kalau misalnya untuk Aldi sendiri nih, mana tahu kan ya, ada hal yang lain mungkin. Kadang kalau misalnya aku stres nih Bang Mel, aku biasanya olahraga. Maksudnya di luar dari yang udah Aldi sampaikan tadi, untuk membangun mental health yang lebih sehat lagi, Aldi biasanya ngapain? Olahraga kah? Atau mungkin main games kah? Sport kah? Atau gimana kah kayak gitu? Kalau menurut aku ya, kita tuh harus lebih mengarah ke hal-hal yang produktif sih, kayak hal yang bermanfaat aja, yang menurut kita bermanfaat. Belum tentu kalau kita bilang kalau disarankan orang lain buat olahraga itu baik buat kita. Oke. Jadi kita tuh harus bisa mendominasi diri kita di mana yang terbaik buat diri kita dan kita enjoy melakuinnya. Gitu aja sih. Itu aja ya. Aldi sendiri nih kayaknya badannya keker ya. Kayaknya memang mental health-nya sehat banget, jasmani, rohaninya sehat banget. Ini Aldi ada hobi olahraga kayak gitu? Kalau aku sih biasanya sama teman-teman lari ya di gor pancing itu. Oh, gor pancing ya. Nanti teman-teman saya mungkin yang suka jogging, boleh langsung datang ke gor pancing. Kalau jumpa Ali, sapa hai. Boleh Sapa aja, Aldi? boleh banget Oh, loh. boleh banget ya. Oke, untuk Cia sendiri mungkin ada yang lainnya gitu selain yang sudah disampaikan tadi, untuk menstabilkan mood itu gimana, menstabilkan mental itu gimana sih versi Cia sendiri? Nah, kalau dari versi aku, gimana cara kita menstabilkan mood? Yang pertama, ini tipsnya bisa general ya, bisa atau ke semua, bisa diikuti atau enggak. Yang pertama itu kita bisa journaling. Nah, jadi ketika kondisi mood lagi nggak enak, kita bisa ambil buku, tulis tuh apa aja yang lagi kamu alami hari ini, masalahnya lagi apa, tulis itu semua. Itu membantu meringankan. Itu aku sering journaling, aku tulis hal-hal apa yang buat aku nggak enak hari ini, udah itu lebih meringankan mood. Itu yang pertama. Yang kedua, meditasi. Nah, ini bisa diikuti atau enggak ya, karena kan Rukiah gitu, Rukiah. no, meditation itu meditation. kita lebih ke duduk hening, diam, santai sejenak. Jadi kan kita dari pagi sampai sore kan aktivitas padat ya. Benar. Nah, jadi di malam hari itu kita perlu duduk tenang, diam, bisa hidupin musik yang musik instrumen yang buat tenang. Itu duduk diam tenang, itu kita diam. Itu membantu merelaksasi pikiran kita selama beraktivitas penuh gitu. Itu udah aku terapin dari zaman sekolah dulu, karena sekolah aku ya menerapkan meditasi sebelum belajar, dan itu berpengaruh banget ke konsentrasi kita saat belajar gitu. Terus untuk yang ketiga, pola tidur itu emang harus kita set up ya, karena anak zaman sekarang itu banyak banget yang kondisi tidur berantakan kan. Iya, itu kan biasanya karena tugas yang numpuk sih. Iya benar, jam 3 pagi, jam 4 pagi, tapi nggak masalah kalau memang di kondisi kita ini kondisi tidur memang berantakan, kita bisa atur kayak mau di tidur tuh dicicil. Dicicil gimana? Ini Dengan udah kayak pay letter ya, bayarnya nanti kayak gitu ya. Dengan konsep Pomodoro, pernah dengar nggak konsep Pomodoro? Oh, sohib ini aku jujurly nih, kita dari tadi ada speak Englishnya nih, udah ala-ala Jaksel, tapi karena Uma ada di bagian selatan Medan, jadi Medan Selatan. Oke, apa tuh yang tadi? Nah, jadi selama kita kayak padat, banyak aktivitas, itu kan kondisi tidur kita berantakan ya. Kita bisa nerapin konsep Pomodoro. Jadi kita bisa istirahat 15 menit di sela-sela kegiatan kita yang padat gitu. Setiap tugas 1 jam sekali, 15 menit istirahat, 15 menit istirahat. Itu membantu kayak men-take care mental health kita biar nggak stres, biar nggak depresi, biar nggak burn out juga gitu. Memang ya kelihatan banget dari Cia sendiri memiliki dirinya yang lebih tenang, santai. Ternyata itu tips dari Cia ya. Memang jujur keren, kalian berdua keren. Sebagai mahasiswa berprestasi bisa menstabilkan mental kalian. Sedangkan saya sendiri saja kadang ya, ini jujur dari semester 8 dengan banyaknya pressure yang luar biasa baik dari internal ataupun eksternal, itu kadang membuat down, kadang ya ampun kok kayak gini ya, capek banget ya. Tapi terima kasih banyak nih, jujur saya menambah informasi wawasan, apalagi dari Cia tadi yang tidur 15 menit ya. Apa tadi namanya Cia? Konsep Pomodoro. Pomodoro. Oke, teman-teman Sohib mungkin boleh menerapkan Pomodoro nih tadi. Jadi kalau misalnya mengerjakan tugas, kata Cia, setiap 1 jam sekali istirahat 15 menit. Gitu. Oke. Ini Aldi dan Cia kan
saat ini berkuliah di Universitas Medan Area, especially di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin di beberapa waktu belakangan nih, Aldi sama Cia waktu memiliki yang namanya kampus favorit, kayak gitu kan. Mungkin pernah mengikuti UTBK atau sebagainya. Mungkin lagi nih Aldi sama Cia di reject, nggak diterima aja gitu kan ya. Dari segitu banyaknya universitas yang ada di Medan Area, kayak gitu kan ya. Kalau boleh tahu, kenapa seorang Aldi Maulana, seorang Alicia memilih Universitas Medan Area sebagai landingnya untuk tempat sebagai candra di muka untuk menuntut ilmu, kayak gitu. Kalau boleh tahu, kenapa kayak gitu? Mungkin boleh dari Cia dulu. Nah, kalau dari aku, kenapa aku milih UMA? Yang pertama, aku lihat UMA itu kampus yang memiliki citra yang baik. Wah, memang benar sih. Nah, jadi aku interest buat berkuliah di UMA gitu. Dan UMA juga mendukung ya mahasiswanya untuk berprestasi gitu. UMA juga kampus yang ramah lingkungan gitu. Dan aku senang, pastinya nyaman ya kita buat belajar gitu. Oke, untuk Aldi sendiri gimana? Kalau dari aku ya, UMA tuh emang keren banget sih. Pas aku masih masa SMA dulu, aku udah lihat informasi-informasi terkait UMA. Memang lagi maju-majunya tuh di STAMP 2020 dulu ya. Lagi tren-trennya ya UMA ini. Dan aku lihat juga fasilitasnya, bahkan fakultas-fakultasnya itu juga udah baik-baik banget tuh Bang. Udah akreditasinya tuh udah bagus lah menurut aku ya. Terus pas aku masuk di dalamnya lagi, ternyata ekspektasi aku bagus tadi lebih lagi, jadi bagus sekali. Wow, memang benar sih. Kenapa? Karena aku udah mengalami ya, terutama di Visipol juga ya Bang Mel ya. Dosen-dosennya tuh kece, terus masuk juga sama mahasiswa-mahasiswanya. Terus sebagai mahasiswa berprestasi juga di UMA itu didukung sekali sih oleh dekan maupun orang fakultas dan universitas. Oke, kalau dipikir-pikir nih ya, tadi Cia sempat mention bahwasannya UMA ini memang tempatnya nyaman ya. Juga kan UMA ini merupakan kampus hijau ya. Kita tahu juga bahwasannya tempat nyaman itu juga memang mempengaruhi mental health kita tadi. Benar banget kan. Jadi meskipun kita berkuliah lagi banyak pressure yang luar biasa, selama kita masih di UMA, kita masih tenang, masih tidak terlalu banyak tekanan kali karena memang tempat kita nyaman, asri banget kayak gitu ya. Oke, for the last question nih, mungkin apa sih kesan ataupun pesan buat sohib yang ada di rumah untuk UMA gitu? Boleh di-share dong mungkin dari siapa? Aldi dulu deh. Dari aku ya. Aku pengen bilang makasih aja sih buat UMA karena udah selalu ngedukung apapun kegiatan ya. Terus ngasih hal-hal yang terbaik lah buat mahasiswanya agar mahasiswanya itu bisa lebih maju. Thank you. Mungkin dari Cia? Ya, same with Aldi juga ya. I just wanna say thank you for UMA udah ngedukung kita gitu dalam setiap kegiatan, setiap fasilitasnya yang bagus juga kan dalam hal belajar gitu. Oh, ini jadi konsepnya Cia kopas ya dari Aldi ya? Enggak ding, memang kita tuh salut ya sama Universitas Medan Area karena memang mereka mensupport banget untuk mahasiswa-mahasiswinya, especially untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kayak gitu. Mungkin podcast kita sampai di sini aja. Buat Aldi dan Cia, we want to say thank you so much buat kesempatan yang sudah luar biasa, buat waktu yang sudah diluangkan untuk kita, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh support system yang sudah mendukung. Dan buat teman-teman sohib di rumah, jangan lupa like, comment, and share these videos to all your friends yang ada dimanapun berada. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Uma Bestari. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye!